Puji Tuhan. Haleluya. Diberkatilah setiap orang yang mendengar dan merenungkan serta melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena sangat banyak kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Entah itu kita alami mujizat, saudara, atau kita alami pergumulan yang berat, alami peperangan, saudara, tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Ada satu kisah di dalam firman Tuhan, kita buka di dalam Lukas pasal yang ke-17 tentang ke-10 orang kusta. Saya bacakan dari ayat yang ke-11. Lukas 17 ayat 11 mulai. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Ada 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Yesus. Tetapi hanya ada 1 orang, dan orang ini adalah orang asing, orang Samaria yang kembali datang kepada Tuhan dan bersyukur buat perbuatan Tuhan, buat kesembuhan yang Yesus kerjakan di dalam hidupnya. Sekarang yang menjadi pertanyaan kepada saya dan saudara, sudah bersyukurkah kita hari ini? Bukan saja ketika kita alami kebaikan Tuhan, kita bersyukur. Apalagi seperti 9 orang ini. 9 orang sudah disembuhkan oleh Tuhan, tetapi mereka tidak kembali kepada Yesus untuk berterima kasih, untuk bersyukur kepada Tuhan. Saudara, terkadang kita seperti 9 orang ini. Kita mau berkat yang besar, baru kita berterima kasih kepada Tuhan. Ketika kita alami ujian, ketika kita alami persoalan, permasalahan, pergumulan yang berat, peperangan yang berat, kesesakan, saudara, sangat sulit untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Tetapi coba kita belajar untuk kita bersyukur kepada Tuhan, karena saudara, ada kekuatan ketika kita katakan, "Tuhan, terima kasih. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, Tuhan, Engkau sangat baik." Ketika kita katakan itu, saudara, ada sesuatu yang menguatkan kita. Roh Kudus memberi kekuatan baru kepada kita, sehingga kita dapat menjalani, kita dapat melewati semua pergumulan, kita dapat melewati semua persoalan, permasalahan kita dengan hati yang tenang. Salah satu tanda, salah satu keadaan manusia pada akhir zaman, mereka tidak tahu berterima kasih. Kita lihat itu di dalam 2 Timotius pasal yang ke-3. Kita jangan jadi seorang seperti ini yang tidak tahu berterima kasih. Saya bacakan dari ayat yang pertama ya, 2 Timotius 3. "Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan merontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama," dan seterusnya. Tidak tahu berterima kasih, tidak pernah mengucap syukur dengan semua yang Tuhan berikan.
Saudara, kalau kita renungkan dan kalau kita pikir, saudara, nafas ini pun dari Tuhan. Sudahkah di dalam setiap helaan nafas kita bersyukur kepada Tuhan? Tuhan, terima kasih saya masih hidup. Tuhan, terima kasih saya masih bisa berkarya. Tuhan, terima kasih saya masih bisa sehat, saya kuat sehingga saya bisa bekerja. Itu hal yang sangat sepele. Jangan kita pikirkan hal-hal yang besar dulu, nggak usah. Helaan nafas, setiap helaan nafas kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan pasti memampukan kita melewati hari demi hari yang harus kita lalui. Melewati setiap proses demi proses yang harus kita jalani. Melewati setiap ujian demi ujian yang harus terjadi di dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan sampai kita keluar seperti emas yang murni. Jadi saudara, bersyukurlah di dalam segala keadaan. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Di dalam segala hal. Jadi bukan ketika kita alami hal yang senang, ketika kita berbahagia, ketika kita mendapatkan sesuatu yang menyenangkan hati kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan katakan di dalam segala hal, firman Tuhan katakan di dalam segala hal. Berarti ketika kita alami keadaan yang terpuruk, ketika kita lagi susah, ketika kita alami kemalangan demi kemalangan, penderitaan demi penderitaan, firman Tuhan katakan bersyukurlah. Ada kekuatan baru yang Tuhan berikan ketika kita bersyukur kepada Tuhan. Ini adalah kehendak Allah. Bukankah kita mau berjalan sesuai dengan kehendak Allah? Mengucap syukur adalah kehendak Allah. Berterima kasih, mengucap syukur adalah kehendak Allah. Biarlah hidup kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Kita puas dengan semua yang Tuhan berikan. Besar atau kecil, senang atau susah, kita bersyukur kepada Tuhan. Itu adalah kehendak Allah. Berat untuk bersyukur ketika pergumulan berat. Peperangan, masalah berat terjadi. Tetapi percayalah, apapun yang Tuhan buat itu untuk kebaikan kita. Jadi bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah hari ini apapun yang saya dan saudara alami. Berterima kasihlah kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau baik. Terima kasih Tuhan, Engkau pasti memberikan jalan keluar kepada saya. Terima kasih Tuhan. Tuhan pasti beri kemenangan kepada saya. Terima kasih Tuhan. Saya pasti terus berjalan di dalam kemuliaan kepada kemuliaan karena saya tahu Tuhan terus memegang saya. Tuhan terus memperhatikan saya. Tuhan terus ada bersama, bahkan ada di dalam saya. Berterima kasih Tuhan begitu baik. Jangan lupa berterima kasih kepada Tuhan karena kita adalah anak-anak Tuhan yang percaya sepenuhnya kepada Dia. Bersyukurlah di dalam segala hal karena itulah kehendak Bapa di sorga. Puji bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.